Sininya di mana nih Bapak Ibu nih? Adakah yang di luar Jabodetabek? Nah, yang di luar Jabodetabek bisa diketikkan nih domisilinya di mana di luar Jabodetabeknya. Wah, ada yang dari Pekalongan, dari Sidoarjo, Masya Allah ya. Ternyata ada juga nih dari luar Jabodetabek, dari Pekalongan. Oke, baik ya. Mungkin jadi pertanyaan nih nanti buat teman-teman nih yang luar Jabodetabek ya, khususnya kayak dari Pekalongan tadi, dari Sidoarjo atau dari yang lainnya. Nanti bagaimana nih ketika ada konsumen, tapi lokasi ya, lokasi kita jauh nih seperti itu. Apakah masih bisa ya untuk closing kan seperti itu ya, itu masih bisa Bapak Ibu. Nanti tinggal dikirimkan aja formulir surveinya ke Ruli. Insya Allah nanti Ruli ya yang akan menghandling langsung di lapangan dan yang akan menginfokan nanti bagaimana hasilnya ke Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, Ruli izin ya untuk pertemuan pada malam hari ini kita buka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, ya jika berkenan nih, jika memang bisa Bapak Ibu silakan di on cam ya, biar Ruli tahu nih mana nih teman-teman mitranya, seperti biar tidak bingung nantinya ketika kita bertemu, biar bisa-bisa saling sapa nanti kalau ketemu ya. Oke, baik Bapak Ibu, jadi pada malam hari ini ya, insya Allah kita akan sharing, ya, sharing-sharing Bapak Ibu terkait bagaimana cara untuk closing nih Bapak Ibu ya, biar closing di eksperimen properti seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang baru nih, baru terjun ya ke dunia properti, masih bingung, wah gimana nih cara jualan properti, gampang nggak ya? Seperti itu, apakah susah? Nah, kita kita bahas pada malam hari ini nih. Jadi kita sharing-sharing aja nih. Kalau emang ada teman-teman yang sudah biasa di properti, wah mungkin bisa berbagi ilmunya juga nih dengan uh, teman-teman yang lainnya. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu di layar Zoom-nya masing-masing nih. Sudah Kang, sudah. Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Baik, sedikit portofolio ya dari Ruli nih. Jadi Alhamdulillah Ruli awal itu ya sebagai bekerja di manajer operasional kafe dan resto di daerah Bogor Bapak Ibu ya. Alhamdulillah di sana cukup lama ya, itu sekitar hampir 2 tahun di F&B ya. Kemudian eh, di sana juga mengatur untuk marketingnya juga seperti itu. Jadi kebetulan Nurli mendapatkan ya amanah dari ownernya langsung seperti itu untuk meningkatkan penjualan dari restonya seperti itu. Kemudian Ruli beralih nih penasaran ya dengan properti seperti itu. Alhamdulillah Ruli terjun ke dunia properti sebagai digital marketingnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah untuk Ruli sendiri ya sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP ya sebagai digital marketing seperti itu. Kemudian pernah juga menjadi tutor ya Bapak Ibu, tutor di kafe dan resto lagi. Jadi balik lagi ke F&B ya Bapak Ibu, tapi tidak lama ya hanya 3 bulan. Kemudian balik lagi ke properti. Ya, kenapa? Karena di properti ini apa namanya? Kita bilangnya cuannya unlimited lah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kalau di properti Bapak Ibu pengen menghasilkan uang yang tidak terbatas, ya itu di properti bisa menjadi salah satunya apalagi sebagai tim marketing nih. Seperti itu. Jadi kalau sebagai marketing itu cuannya unlimited Bapak Ibu ya.
Jadi nggak ada batasnya nih. Ya, alhamdulillah. Kenapa Ruli balik lagi ke properti ya? Seperti itu. Kemudian dari tutor ya, balik lagi jadi in-house property itu sudah di Iskariman, tepatnya di Gerada Hills Ciwidey. Nah, yang di Ciwidey ini Granada Ciwidey. Kemudian Ruli ditarik ya ke Iskariman Academy sebagai koordinator freelance sampai sekarang nih Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu di apa namanya untuk total closing sendiri ya, Ruli di bulan Desember itu alhamdulillah dapat closingan 2 unit nih Bapak Ibu. Yaitu dari mana? Dari teman-teman mitra seperti itu ya, teman-teman mitra freelance. Nah, kemudian di bulan Januari ini, alhamdulillah ada peningkatan, itu menghasilkan 6 unit closing. Seperti itu, Pak. Jadi, dari 6 unit ini, Ruli closing dari 3 mitra. Jadi, ada yang mitra closing itu satu, satu mitra 3 kafling, ada yang dua dan ada yang satu. Seperti itu. Jadi, potensi closingnya masih besar nih, dan teman-teman mitra tidak perlu khawatir. Takutnya nggak closing-closing seperti itu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu kalau untuk list sendiri sudah ada track record ya untuk closingnya seperti itu. Baik. Nah, selamat bergabung, selamat apa namanya menempuh ya, menempuh lagi. Selamat join ya Bapak Ibu di Iskariman Academy. Ya, lagi sedikit informasi ya. Iskariman Academy adalah salah satu apa namanya produk dari Iskariman Property juga nih. Jadi Iskariman Academy ini menaungi nih para mitra freelance seperti itu, para marketing freelance untuk mencari penghasilan tambahan seperti itu. Dari mana? Dari properti. Nah, untuk produknya sendiri ya Bapak Ibu, kita cukup banyak nih dari Project Granada sendiri ya untuk tanah. Jadi kalau di Skariman sendiri itu kita ada proyek-proyek tanah kafling wisata Bapak Ibu. Ada proyek tanah kafling wisata, kemudian ada tanah kafling pemakaman, ada juga rukos ya, rumah kos-kosan untuk investasi, kemudian juga ada residensial, itu perumahan, perumahan syariah seperti itu Bapak Ibu. Lokasinya di mana? Ya, untuk lokasinya ya, kita bahas satu-satu nih. Dari sebelah kiri itu ada Granada Land nih Bapak Ibu. Granada Land. Nah, tepat untuk Granada Land sendiri, lokasinya di Bogor Timur nih. Di Bogor Timur, tepatnya di Kecamatan Tanjung Sari. Kemudian ada Granada Gardenville ya. Lokasinya pun juga di Bogor Timur. Bogor Timur ya. Ini hanya berjarak 20 menit lah dari Project Granada Land. Kemudian ada Granada Mountain View. Ini di Bogor Timur juga ya. Kemudian ada di Granada Skypark. Ini di Cipanas Bapak Ibu. Cipanas Puncak, Bogor. Kemudian ada Granada Hill Ciwidey. Tepatnya di Ciwidey. Nah, ini Granada Ciwidey tidak jauh ya dari alun-alun Ciwidey. Kemudian ada Granada Waterfall Theater, Granada Riverside Resort Anyar, kita di Anyar juga ada Bapak Ibu. Dan di Anyar ini kita menjual tanah kafling sungai ya, bukan jualan di pinggir pantai. Nah, pasti bingung nih. Oh, emang di Anyar ada sungai. Nah, nanti bisa nih Bapak Ibu cek ya. Granada Riverside Resort Anyar. Itu ada di Anyar Bapak Ibu. Kita destinasi wisatanya itu sungai. Kemudian ada juga Citarik Riverside Lodge ya. Ini tepatnya di Citarik Sukabumi Bapak Ibu. Ini kita mengusung konsep wisata rafting. Kenapa? Untuk di Citarik sendiri itu sungainya ya menjadi destinasi tempat rafting internasional Bapak Ibu. Kemudian kita ada di Bali ya, Bali Terra Ocean. Kita tepatnya di Jembrana Bapak Ibu untuk di Balinya. Nah, ini ada Baki Memorial Park ya. Ini adalah tanah kafling pemakaman. Kita ada di Bogor Timur dan juga ada di Rangkas Bitung, Bapak Ibu. Rangkas Bitung. Nah, kemudian ada nih proyek Rukos kita nih. Proyek Lakeside Premier Villa Kos. Nah, ini tepatnya ada di IPB, Bapak Ibu. IPB Bogor. Nah, alhamdulillah untuk di
Rukos sendiri ya, ini proyeknya cukup bagus Bapak Ibu. Alhamdulillah kita launching di bulan Januari kemarin. Kita ada 3 proyek di sana dan dua proyek kita hampir sold out Bapak Ibu. Jadi untuk proyek Rukos di sini cepat banget ya untuk sold outnya seperti itu. Untuk Rukos sendiri kita ada 2 nama branding ya. Ada Lexus Premier Villa Coast dan ada Granada Student House seperti itu. Baik, nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat tadi ya, banyak banget nih proyek-proyek Iskariman Properti Syariah ya. Nah, Bapak Ibu, apa namanya, dengan banyaknya proyek ini sebenarnya Bapak Ibu lebih mudah ya untuk memasarkan atau menjual seperti itu. Kenapa? Banyak nih agen-agen properti ya seperti itu yang terkadang juga kesulitan Bapak Ibu untuk menjual apa namanya proyek lah seperti itu. Kenapa? Karena misalnya nih sudah survei ke satu tempat tapi tidak closing di satu tempat itu, mereka bingung, belum ada listingan lagi nih, seperti itu. Nah, alhamdulillahnya di Skreman Property Bapak Ibu misalnya nih Bapak Ibu nggak closing di Granada Land, nanti bisa nih di cross selling ke Granada Gardenville seperti itu. Ataupun misal nggak closing nih di Granada Hill Ciwidey, nanti bisa di cross selling ke Granada Waterfall Theater seperti itu. Jadi alhamdulillah kita bisa nih nge-backup Bapak Ibu. Ketika tidak closing, kita cross selling lagi ke lokasi yang sekiranya bakal cocok untuk konsumen tersebut. Seperti itu ya. Jadi nanti kita tinggal aktif aja untuk menawarkan dan ketika tidak closing kita cross selling seperti itu. Oke. Nah, dari sekian banyak proyek itu Bapak Ibu eh sepertinya ya agak berat nih kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali apa namanya menjadi marketing properti seperti itu terus langsung dikasih nih semua produk ke knowledge ada sekitar 15 proyek lebih seperti itu. Nah, mungkin bingung nih, waduh apa harus saya pelajari nih satu-satu kayaknya nanti fokusnya mempelajari product knowledge, bukan fokus untuk memasarkan. Seperti itu. Nah, jadi untuk awal nih, kita fokus ke satu project dulu Bapak Ibu. Project Granada Land. Ya, lokasinya di mana? Lokasinya di Tanjung Sari. Nah, ini adalah salah satu project andalan kita ya. Karena ada sekitar 1.500 unit, itu sudah 90% terjual Bapak Ibu. Jadi unitnya sangat terbatas. Seperti itu ya. Oke, baik. Oke, apa itu Granada Land nih Bapak Ibu? Ya, jadi Granada Land merupakan tanah kafling, ya, tanah kafling wisata dan villa eksklusif dengan mengusung konsep agrowisata Bapak Ibu di wilayah Pemekaran Bogor Timur. Ya, Granaland sendiri mengusung penyuguhan ya, menyuguhkan pemandangan alam, pegunungan, persawahan, sungai yang memanjakan mata nih. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita wisata alamnya sudah ada ya. Jadi baik dari pemandangan, persawahan, sungai kita sudah ada. Kemudian kita naikkan lagi value-nya nih, nilainya. Kita tambahkan juga wisata yang kita bangun. Alhamdulillah saat ini sudah ada wisata ATV, ada flying fox, ada camping ground, ya seperti itu. Ada food court, ada wisata panahan, dan masih banyak wisata lain-lainnya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan di Granada sendiri ya, saat ini dalam progres pengerjaan wisata utama kita nih, yaitu waterpark Bapak Ibu. Kita nanti di sana di Granada Land ada waterparknya. Dan sekarang tahap uji coba untuk ketahanan airnya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke. Nah, apa sih keunggulannya Granada Land dengan proyek-proyek kafling lainnya? Oke. Yang pertama Bapak Ibu, untuk Granada Land sendiri ya, lokasinya mudah dijangkau nih. Itu lokasinya sangat strategis. Hanya sekitar 8 menit ke lokasi dari jalan utama provinsi. Seperti itu Bapak Ibu. Hanya 8 menit. Kemudian jalannya juga sudah 2 mobil ya. Cukup seperti bukan satu mobil tapi 2 mobil. Jalannya sudah full aspal seperti itu jadi sangat mudah untuk diakses.
Kemudian view kawasan yang memukau ya, seperti yang diinfokan tadi. Kemudian nih, ini adalah keunggulan utama kita, seperti itu. Jadi, wisatanya Bapak Ibu, wisatanya itu kita terintegrasi. Jadi tanah kafenya itu sudah terintegrasi dengan kawasan wisatanya. Seperti itu ya. Jadi banyak nih pemain kaflingan juga, tapi tidak ada wisatanya, hanya untuk dibangun villa. Seperti itu. Nanti ketika sudah banyak dibangun villa nih, kalau seperti yang lain ya, akan jadi perumahan, tidak ada value lainnya. Seperti itu. Tapi untuk di Granada Land sendiri, akan ada value lainnya, ada wisata dalam kawasan kaflingnya tersebut, seperti itu. Dan ini yang harus diperhatikan juga Bapak Ibu ya, legalitas kita yang sudah aman Bapak Ibu. Ya, jangan menjadi ketakutan sendiri nih Bapak Ibu tentang legalitasnya ketika menawarkan ke Ring 1. Seperti itu. Alhamdulillah untuk legalitas Granada Land sendiri atau kafling yang lainnya, alhamdulillah kita sudah aman Bapak Ibu. Bahkan banyak ya para pemilik kafling itu yang sudah megang SHM-nya nih. Jadi tidak perlu dikhawatirkan SHM-nya tidak akan keluar. Seperti itu ya. Baik, lokasinya di mana sih Mas Ruli ya untuk Granada Land sendiri? Baik, untuk Granada Land sendiri ya Bapak Ibu, lokasi tepatnya itu ada di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Jadi Bapak Ibu misalnya nih kita ambil rata ya. Misalnya Bapak Ibu dari Jakarta naik mobil ke Granada Land. Itu nanti tinggal ada dua opsi ya. Bisa lewat Cibubur atau lewat Cimanggis nanti tolnya seperti itu. Nanti tinggal ikutin jalur Jalan Raya Transyogi saja seperti itu Bapak Ibu. Nanti udah tinggal lurus sampai lewat Sariu, lewat Jalan Transyogi. Nah, nanti akan ketemu Polsek Transyogi Bapak Ibu ya. Polsek Transari Polsek Transyogi ya kalau nggak salah. Maaf, Polsek Sariu Bapak Ibu. Polsek Sariu nanti ketemu di sana. Tinggal belok kanan aja nanti. Insya Allah sudah satu jalur nanti ketemu untuk proyek Granada Land-nya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum Ruli membahas tentang press list dan master set plan-nya nih, kira-kira dari pemaparan ya atau informasi tadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Ya, bisa kolom chat atau bisa menghidupkan mic-nya nih, silakan Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya nih. Untuk konvensional, agen property advisor dinaungi Arabi di properti agen properti dinaungi apa namanya ya? Kalau untuk advertiser ya, kita sudah kalau untuk advertiser Bapak Ibu untuk pengiklan ya itu kita sendiri nih Bapak Ibu ya. Eh, jadi tidak ada subsidi ya dari Eskarimannya seperti itu Bapak Ibu. Tapi untuk subsidi Bapak Ibu biasanya nih Ruli ada bulan-bulan tertentu ya yang eh, apa yang memberi reward nih ke teman-teman mitra seperti itu yang closing. Nanti akan ada subsidi closingan dari Ruli. Jadi subsidi itu akan dinaikkan untuk iklan nantinya seperti itu. Terus ada pertanyaan dari Pak Galih Mahendra nih. Sistem bayarnya bagaimana? Wah, baik nih Pak. Untuk sistem bayarnya kita bahas setelah slide ini ya Pak. Masalah lokasi saya bingung, aku tidak tahu daerah Bogor. Wah, baik Pak, nggak apa-apa Pak. Untuk lokasi nanti misalnya ada konsumen nih yang bertanya, nanti apa namanya, Ruli sudah buat rute ya, rute konsumen seperti itu. Nanti tinggal dikirimkan aja ke konsumennya. Insya Allah itu rutenya sudah jelas Pak, seperti itu ya. Lokasi itu yang ke arah Curug Cipamingkis ya. Curug Cipamingkis, iya Pak, betul. Eh, ke arah sana sih Pak.
Tapi emang lebih enaknya itu ngikutin Jalan Trans Yogi ke arah Cianjur, Pak, perbatasan Cianjur. Perjalanan dari Jakarta ke lokasi berapa menit? Jakarta mana nih, Pak? Kita kalau dari tol exit tol Cibubur ya, Pak, itu paling lama 1 jam, Pak. Paling lama 1 jam. Seperti itu. Kalau dari exit tol Cibubur. Nanti tinggal menyesuaikan aja, Pak. Kalau dari Jakarta Timur ke exit tol Cibuburnya berapa menit. Nah, nanti dari exit tol Cibubur itu paling lama 1 jam. Biasanya itu teman-teman ya atau konsumen yang ke lokasi ke Granada Land dari tol Cibubur itu hanya 45 menit kurang. Tapi ketika ada macet itu paling 1 jam itu sudah nyampe di lokasi. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi nih? Wah, diajarin iklan berbayar nggak? Ah, insya Allah Pak. Untuk iklan berbayar ya nanti insya Allah ada. Tinggal datang aja ke kantor seperti itu dan siapkan budget untuk iklannya ya seperti itu Pak. Pak Martono dari Perumahan Citra ya betul Pak. Perumahan Citra nanti ke arah Pasar Jonggol. Nanti tinggal lurus aja ikutin jalan raya itu. Insya Allah nanti sampai Pak. Oke, baik. Sambil aku ada pertanyaan, silakan ya Bapak Ibu, kita komunikasi dua arah saja nih, jadi biar lebih enak pertemuan pada malam hari ini. Oke, dilanjutkan ya untuk press list nih Bapak Ibu. Mohon maaf nih, untuk press listnya belum update nih Bapak Ibu. Jadi ada blok baru ya, namanya blok L3 dan blok N. Nanti Ruli sampaikan melalui suara saja ya, untuk tidak bisa ditampilkan nih. Tapi untuk press list update-nya tadi pagi sudah Ruli share ya Bapak Ibu di grup. Jadi tinggal bisa mengikuti acuan itu aja. Baik, untuk harga sendiri ya Bapak Ibu, harga di Granada Land sendiri itu harganya dari 600.000 per meter. Ini adalah harga promo Bapak Ibu ya. Harga normalnya itu di 700.000 per meter atau pas 100 meter itu adalah 70 juta. Nah, sekarang lagi ada promo 600.000 per meter. Itu di blok mana, Mas Ruli? Nah, untuk harga 600.000 ini ada di blok C, Bapak Ibu. Blok C Granada Land. Tinggal 3 unit ya. Nanti bisa disesuaikan dengan konsumennya seperti itu. Untuk rata-rata luasnya ya, rata-rata luasnya kita di 100 meter persegi. Ada yang kurang di 100 meter, ada yang lebih dari 100 meter. Seperti itu. Tapi rata-rata kita di 100 meter persegi. Dengan panjang 12,5 dan lebarnya 8 meter. Seperti itu. Nah, untuk harga kita sudah free AJB Bapak Ibu. Nah, pasti ada timbul pertanyaan nih dari teman-teman. Kenapa nggak SAM, Mas? Ya, kenapa nggak SHM? Ketika kita naikkan SHM nih Bapak Ibu, nanti harganya otomatis nanti naik. Seperti itu. Otomatis harganya berbeda. Kecuali konsumen itu mau nih, dia langsung membeli dengan paketan SHM. Itu juga bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti tinggal ada biaya tambahannya untuk SHM. Nah, untuk pembelian yang sah hanya melalui nomor rekening PT Guna Berkah Propertindo ya, dengan nomor 7254549608. Jadi untuk transaksi Bapak Ibu kita melalui rekening perusahaan, bukan rekening pribadi atau rekening Ruli ya. Jadi langsung ke rekening perusahaan seperti itu. Insya Allah kita sudah amanah Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tadi yang menanyakan alur pembeliannya nih, ya, alur pembelian konsumen. Jadi untuk pembelian itu Bapak Ibu kita ada dua tipe ya. Ada pembayaran cash keras, itu pembelian dalam langsung pelunasan seperti itu. Ada juga cash bertahap. Cash bertahap ini dicicil Bapak Ibu. Nah, untuk di Sekariman sendiri, cicilan untuk kafling itu hanya di 3 bulan. Paling lama 3 bulan, 3 kali pembayaran. Kemudian untuk kafling makam itu di 1 tahun Bapak Ibu, kafling makam 1 tahun. Kemudian untuk rukos itu sama 1 tahun Bapak Ibu.
Seperti itu. Nah, dengan alur pembeliannya sama semua ya. Jadi untuk awal itu booking Bapak Ibu, booking ini sifatnya adalah keep unit dan keep promo dan keep harga seperti itu. Jadi kan rata-rata nih konsumen yang beli itu pasti nego ya, pasti nego seperti itu. Nah, otomatis kalau misalkan nego nih, kita minta keseriusan dari konsumen untuk booking unitnya terlebih dahulu. Kenapa? Untuk keep unitnya, takutnya nanti kita sudah nego kan, ternyata ada konsumen yang minat di situ juga dan sudah booking. Jadi otomatis kita sulit negonya seperti itu Bapak Ibu. Dan itu juga membutuhkan keseriusan dari konsumennya ya, seperti itu. Nah, kemudian dari booking nanti konsumennya akan mendapatkan kwitansi. Nah, kwitansi pembelian. Nah, kemudian ada pembayaran pertama nih. Itu di DP 50% Bapak Ibu. Nah, DP 50% ini nanti akan ada akad PPJB ya namanya pengikat perjanjian jual beli seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti dalam PPJB ini juga dapat kwitansi seperti itu. Nah, berapa lama akad PPJB-nya setelah pembayaran 50%? 3 hari setelah 50% pembayaran, itu nanti akan ada akad PPJB Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian dalam akad PPJB itu juga tertuang ya, kapan konsumen akan melunasi kaflingnya. Nah, ketika sudah ada tanggal pelunasannya, dan konsumen sudah melunasi, 3 bulan setelah pelunasan, konsumen akan mendapatkan AJB-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi bisa dipahami nih Bapak Ibu untuk alur pembeliannya. Jadi jangan sampai bingung ya nanti gimana alur pembelian konsumen seperti itu. Nah, untuk komisi Bapak Ibu sendiri ya nanti bisa dicairkan itu setelah pelunasan. Jadi bukan 50% pembayaran atau sudah PPJB, tidak seperti itu. Jadi setelah pelunasan baru komisinya bisa diajukan seperti itu Bapak Ibu. Hmm. Oke, baik. Ya, ini master set plan-nya nih Bapak Ibu. Ini master set plan yang belum terupdate ya. Jadi ada yang terupdate karena ada blok baru juga ya di Granada Land. Ada blok L3 dan blok N dan sini belum dimasukkan seperti itu. Nah, kurang lebih untuk gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kita ada di sekitar 60 hektar. 60 hektar yang kita kelola. Sebagian kita pakai untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas wisata. Kemudian ada untuk lahan penghijauan dan juga ada untuk lahan kaflingnya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ya seperti lu infokan tadi kita sudah 90 unit, 90% unit terjual ya seperti itu. Jadi eh, tinggal 10% lagi nih Bapak Ibu. Jadi cepet-cepetan aja. Jangan ragu ya ketika menawarkan ke rekan-rekannya, keluarga atau ring satu seperti itu. Karena kita tinggal 10% lagi nih. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Pak Martono nih. Untuk AJB itu notarisnya dari Skareman ya Kang. Terus biaya dalam AJB ada pajak penjual dan pembeli nggak Kang? Nah, untuk AJB ya Pak, AJB itu nanti notarisnya dari Iskareman sendiri seperti itu. Nah, untuk pajaknya itu sudah include ya Pak, sudah include dengan pembelian. Jadi pajaknya sudah include dengan pembelian itu. Jadi dalam pembelian sudah selesai semua nih untuk pajak-pajaknya sampai AJB seperti itu. Hmm. Oke, baik. Oke, ini mungkin tidak harus ditampilkan ya untuk yang ini karena videonya cukup lama. Oke, oke ya, Bapak Ibu nih. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk pemaparannya ya eh, tentang produk knowledge di Granada Land sendiri sudah disampaikan nih Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu mangga kalau mau ada yang ditanyakan silahkan. Kita malam ini diskusi nih Bapak Ibu sampai jam 9. Sampai jam 9 ya kita diskusi. Silakan Bapak Ibu mau menanyakan apapun silakan. Mangga mau menanyakan tentang bagaimana cara memasarkannya, baiknya seperti apa, seperti itu. Terus yang lain-lainnya pun silakan lah yang berkaitan tentang
marketing ataupun proyeknya. Baik, silakan Pak Hadi nih ya. Sudah resen, silakan Pak Hadi. Makasih Pak Serman. Terima kasih ini sharingnya. Em, Sebenarnya kalau yang ditampilkan tadi menarik semuanya. Ini kembali lagi ke memang background. Saya kebetulan seorang guru, belum pernah jualan ini. Kebetulan ini kok saya itu tertarik dengan tadi yang saya sampaikan ke ibunya anak-anak juga. Oh ini juga ada penawaran tanah makam juga ini, kafling makam gitu ya Mas Betul Herman. Pak. Ini untuk tolong mungkin step by step untuk teknis yang pernah dilakukan oleh oleh Kang Kirman yang barangkali Kang Ruli yang selama ini untuk memulainya itu apakah kita eh, menggunakan handphone kita langsung di grup atau di personal. Ini yang mungkin barangkali pengalaman aja sih sharing ya Mas ya. Mas Ruli nanti mungkin kalau saya begini Pak, nah begitu Pak. Nah ini yang mungkin kami butuhkan yang pertama. Yang kedua, eh, terus terang memang kita memang kalau kami yakin, tapi kan untuk meyakinkan orang, benar nggak nih saya ini nanti benar-benar mau memasarkan kafling yang benar ada nggak? Nah gitu. Ya mungkin barangkali sebagai awal untuk ada nggak pengenal istilahnya ini loh, aku namanya Pak Hadi sebagai agen agen properti dari Sekirman ini apa Sekirman apa namanya? Nah itu kalau Hariman misalnya Properti Pak. Nah, kalau itu misalkan kita di situ punya, nggak canggung-canggung lah. Kalau cuman hanya sekedar Hadi menawarkan, masih ada rasa khawatir juga. Maksudnya nih, lucu gitu. Nah, oke, Baik, makasih baik, Pak. baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi ya. Jadi Li mau menjawab pertanyaan kedua dulu nih Pak. Ya, jadi untuk identitas mungkin ya Pak. Identitas kita sebagai tim marketing nih. Jadi Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Kalau di Iskariman sendiri kita ada ID card ya Bapak Ibu. Ada ID card, ada kartu namanya seperti itu. Tapi emang untuk sekarang belum di-share nih ke teman-teman mitra baru. Seperti itu. Insya Allah nanti akan diinfokan ya sama adminnya melalui grup seperti itu untuk pembelian ID card-nya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk identitas sementara nih Bapak Ibu, kita ada Twibon ya, ada Twibonnya. Nanti mangga Bapak Ibu misalnya mau diganti nih foto profilnya dengan Twibon yang kita punya, bisa nanti bisa dipakai seperti itu. Jadi untuk identitas awal nih ketika menawarkan ke rekan-rekan keluarga seperti itu ya, jadi sudah enak. Kita punya identitas seperti itu. Nah, itu yang saya maksud. Gitu. Oke. Muncul Baik itu, Pak. oh beda gitu. Nggih. Baik, baik, baik ya. Nanti insya Allah di-share ya setelah Zoom ini, nanti share untuk Tribunnya. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama nih, intinya itu adalah lebih tahapan awal nih kita sebagai tim marketing properti menawarkannya itu bagaimana, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Jadi pengalaman Ruli sih Pak, dulu kan pernah sebagai in-house ya, seperti itu. Pernah sebagai in-house, jadi bekerja di properti seperti itu. Jadi kalau untuk awal kita emang sih disupport Pak, disupport nih sama perusahaan. Disupportnya dalam bentuk apa? Disupportnya dalam bentuk database. Jadi kumpulan-kumpulan data, ada nomor yang bisa kita hubungin seperti itu. Nah, dari nomor-nomor itu kita hubungin by telepon, by WhatsApp, seperti itu. Kita menawarkan langsung lah seperti itu. Nah, alhamdulillah dari beberapa data itu emang ada yang merespon, ada survei dan ada juga yang closing seperti itu dari data-data tersebut. Emang kalau untuk di properti banyaknya emang mainnya di database Pak seperti itu. Nah, bagaimana nih teman-teman yang baru belum punya database? Nah, ini kan jadi kesulitan sendiri ya, teman-teman yang baru, kecuali teman-teman yang lama nih, yang sudah punya database ribuan data seperti itu. Jadi tinggal dihubungin, tinggal di-share aja lah untuk produk-produknya seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini punya database juga dan database-nya lebih potensial dari database-database marketing properti yang punya.
Mereka punya. Kenapa? Database utama Bapak Ibu adalah keluarga, saudara, teman-teman terdekat, dan tetangga-tetangga Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya database nih yang belum pernah berkomunikasi, itu tidak ada kepercayaan Bapak Ibu. Tidak ada rasa percayanya konsumen. Seperti mereka punya rasa takut, tapi ketika nih Bapak Ibu menawarkannya itu kayak kering satu ke keluarga, saudara, teman, tetangga, mereka sudah punya rasa percaya nih. Seperti itu. Jadi database pertama Bapak Ibu sebagai tim marketing properti yang baru nih adalah itu tadi, ring satunya. Seperti itu. Nah, Ruli selalu nih memberi saran ya kepada teman-teman marketing properti yang baru untuk memberi lisan lah seperti itu, catatan sendiri. Wah, dicatat nih keluarganya siapa aja yang sekiranya mampu untuk membeli seperti itu. Nanti di list, coba sehari dihubungin satu kali seperti itu. Infokan dulu nih. Jadi tahapannya infokan terlebih dahulu bahwa sekarang contoh kayak Pak Hadi sekarang menjual properti juga nih. Jadi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon maaf nanti akan sering-sering nge-share tentang properti seperti itu. Jadi perkenalan dulu nih bahwa Pak Adi sekarang adalah marketing properti juga seperti itu. Nah, dari itu nanti tinggal share konten nih, share konten edukasinya. Jadi bahwa kita kan jualan project investasi ya, seperti itu. Kita share edukasi terlebih dahulu bahwa pentingnya untuk investasi terutama di proyek kita, kelebihan-kelebihan proyek kita. Nanti kita lihat nih respon dari si konsumennya. Kalau emang konsumennya tidak merespon ya nggak masalah, selagi belum diblokir ya Bapak Ibu, itu kita share terus nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti kalau emang sudah ada pernyataan nih dari calon konsumen kita bahwa Mas saya nggak minat. Nah itu udah jangan dimasukkan ke list kita lagi. Seperti itu. Tapi misalkan belum ada respon dari calon konsumennya, nggak apa-apa, hajar terus, share terus. Kemungkinan ada nih konsumennya itu sebenarnya minat, tapi uangnya belum ada. Ya nggak masalah. Nanti suatu saat nih ketika calon konsumen itu punya uang, Bapak Ibu, pasti ngehubungin Bapak Ibu. Pasti bertanya, ini masih ada nggak seperti itu? Harganya masih segini nggak? Itu pasti bakal dihubungin Bapak Ibu. Karena emang ini sudah terbukti dari beberapa banyak mitra yang sudah menjalankan ini, mereka tahapan closingnya seperti itu. Emang tidak cepat ya Bapak Ibu untuk menjual properti karena kita bukan menjual kacang goreng. Kita menjual proyek yang harganya puluhan juta. Seperti jadi butuh apa namanya? eh apa namanya? Untuk usaha yang lebih besar lah seperti itu. Jadi tahapannya harus ada tahapannya juga, proses lah seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin seperti itu Pak Hadi. Jadi bisa di list dulu nih siapa aja yang mau kita hubungin. Nanti Pak Hadi perkenalkan diri seperti itu bahwa sekarang menjual properti dan izin untuk nge-share tentang properti sehari dua hari sekali atau 3 hari sekali seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Iya, makasih Mas Ruli. Berarti sementara ini kalau misalkan ini kita jangan langsung di grup gitu ya, misalkan di RT gitu, lebih baik satu-satu aja dulu gitu ya. Nah, boleh Pak, misalkan ada grup juga ya yang sekiranya potensi bagus, itu bagus. Jadi 2 kali nih Pak, melalui grup juga dan WA pribadi pun juga seperti itu. Oke, iya, Mm-mm. iya. Dan Baik. ini Pak, satu lagi nih poin pentingnya juga status WhatsApp. Oh, Ya, status WhatsApp itu benar-benar sangat efektif. Kenapa? Eh, Misalnya nih kayak ada yang nggak jarang komunikasi sama kita nih ya, tapi selalu save nomor. Nah, dengan kita bikin status di WhatsApp itu sebenarnya potensinya juga masih bagus, Pak. oke. Iya, seperti itu. Baik, Kak. Jadi update status aja gitu ya. Iya, nggak masalah. Biasanya kalau ini ya kita Ruli mengarahkannya 3 kali bikin status. Jadi pagi nih sebelum
teman-teman berangkat kerja, misalnya ya jam 7, berarti di bawah jam 7. Nah, itu bikin nih status nih. Nanti Hmm, siang menjelang jam istirahat, hmm. menjelang jam istirahat kerja, seperti itu. Jadi status WhatsApp teman-teman kan sudah di bawah nih, di bawah status orang lain. Nanti jam istirahat, apa namanya, teman-teman bikin status lagi, otomatis nanti yang pertama lagi, seperti itu. Nanti sore Oke, bikin status lagi, otomatis yang pertama lagi, seperti itu. makasih Mas Ruli. Terus Oke. ini yang sebentar ini yang kita coba untuk pasarkan yang Greenland satu ini aja dulu ya Mas ya. Ya, Yang baik Pak, betul. ini dulu ya. Kita fokus di Granada Land dulu aja. Oke, baik, baik, baik. Ya. Baik Mas Ruli, terima kasih. Siap, sami-sami Pak. Oke, wah mungkin ada yang lain nih mau ditanyakan dari Pak dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kang salam Ruli, kenal Pak. Kang Ruli mau nanya boleh? Pak, mangga Pak silakan. Nah, boleh dibuka ininya sama saya videonya ya. Ah, eh, apa? Nggak buka ya? Video apa nih Pak? Enggak ya, yang saya fotonya buka, tapi enggak kebuka ya foto saya. Ini, Oh, iya ini iya Kang iya. Ruli, Kang Gimana Pak? Ruli. Saya teh kalau nomor kontak banyak ya. Bagaimana caranya supaya si yang disimpan di save di kontak saya teh setiap hari teh melihat status saya dulu pernah sampai 100 yang baca itu teh karena HP saya diganti nomornya kemudian apa namanya hangus waktu itu jadi sekarang paling banyak yang baca statusnya ada 21 orang tapi tapi itu kontaknya mah banyak sampai 1.000 lebih. Nah, bagaimana caranya biar biar yang nomor kontak yang ada di HP saya itu setiap hari melihat status saya gitu, ta. Gimana caranya? Baik baik Pak. Makasih. Ah, baik Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin caranya hampir sama nih Pak dengan yang tadi ya. Bikin status WhatsApp tadi itu seringkan nih, disering-sering. Jadi minimal lah itu 3 kali dalam 1 hari. Nah, jadi apa namanya untuk melihat status WhatsApp itu harus saling save nomor nih Pak. Harus saling save nomor seperti itu. Nah, tadi kan Bapak itu sempat ganti nomor ya, sempat ganti nomor. Jadi kemungkinan nih teman-teman yang satu kontak dengan Bapak itu belum nge-save nih, belum save nomor Bapak balik seperti itu. Jadi tidak dilihat nih status Bapak seperti itu. Nah, tapi tidak perlu khawatir seperti itu. Jadi Bapak cukup dihubungin lagi nih dengan cara ya tadi perkenalan bahwa Bapak sekarang menjual properti juga nih. Berarti dengan bawahnya itu mohon di save ya nomornya seperti itu. Nah nanti ketika di save itu bakal menambah apa namanya views dalam status WhatsApp-nya tadi Pak seperti itu. Nah, kemudian nih teman-teman juga ada fitur terbaru loh dari WhatsApp. Jadi Bapak Bapak Ibu ya tidak perlu nge-save nomor nih, nge-save nomor teman-teman yang dari grup. Misalkan kayak ada grup A, Bapak Ibu kan di grup A itu ada 100 nomor nih. Misalnya ada 100 nomor di grup A. Bapak Ibu Ya. tidak perlu nge-save 100 nomor itu untuk Hmm. orang itu bisa ngeliat status Bapak Ibu seperti itu. Jadi cukup di tag saja status grup itu dalam status WhatsApp Bapak Ibu, otomatis nanti akan terlihat nih dari orang-orang yang di grup tersebut seperti itu. Ada Tag fitur terbaru dari WhatsApp. tag gimana maksudnya, Kang Ruli? Di tag Nah, gimana maksudnya? di tag jadi dalam bikin status WhatsApp, Bapak Ibu, Ya, nanti ada di dalam tulisan ketik ya, ketik ya. seperti itu, nanti ada gambar A seperti itu, huruf A. Hmm. Nah, itu tinggal dipencet aja, diklik, nanti tinggal dicari grupnya. Nah, otomatis sih nanti di grup itu akan muncul bahwa pemberitahuan ya bahwa Pak Abdul Majid nih
bikin status seperti itu. Nanti orang-orang di grup itu Ya. bisa ngeliat status Bapak juga. Oh Walaupun gitu nggak ya. di-save nih nomornya. Oh. Yang penting masuk setiap grup yang ada nama saya itu pasti bakal membaca status saya gitu ya. Iya, betul. Walaupun nggak di-save nih Hmm. nomornya seperti itu. Hmm. Oke. Siap, siap, makasih. Oke, siap-siap. Nah, Rudi menunjukkan nih ada pertanyaan dari Pak Asep nih. Kang ada contoh metode broadcast messengernya nih. Oke, contoh copywritingnya nih ya Pak. Copywritingnya siap. Nanti insya Allah Rudi share ya untuk copywritingnya. Bagaimana nih cara menghubungin ring satu seperti itu. Terus bagaimana cara menghubungin by referensi seperti itu. Nanti Rudi share copywritingnya. Nah, dari Pak Wartono, betul Pak. Ya, lupa nih, Bapak Ibu sebelumnya sudah punya WhatsApp bisnis belum? Nah, Belum, rata-rata sudah Kang, punya belum. WhatsApp bisnis belum nih? Karena saya belum. Oke, baik Pak Hadi belum ya. Yang lainnya gimana nih? Nah, baik Bapak Ibu ya, misalnya nih Bapak Ibu belum punya WhatsApp bisnis, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu mulai dari sekarang ya untuk membuat WA bisnisnya nih seperti itu. Karena ada kelebihan-kelebihan fitur ya dari WhatsApp bisnis sendiri seperti itu. Jadi ada yang tidak bisa dilakukan oleh WhatsApp biasa. Tapi untuk yang status WhatsApp tadi, Bapak Ibu yang di grup itu yang disampaikan tadi itu di WhatsApp biasa pun bisa ya. Seperti itu. Berarti diajarin bikin WhatsApp bisnis nih nanti nih harus sama Mas Ruli nih. Boleh Pak, insya Allah. Nanti Ruli share ya video tutorialnya untuk bikin WhatsApp bisnis lah. Seperti itu cara mendaftarkannya. Sebenarnya hampir sama Bapak Ibu kalau untuk bikin WhatsApp bisnis ya. Cara loginnya sama, tapi untuk nomornya bisa dibedakan lah seperti itu antara WhatsApp yang biasa dengan WhatsApp yang bisnis. Atau WhatsApp yang biasa mau dipindahkan WhatsApp bisnis pun ya silahkan itu juga bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Wah, pas saat nih belum ada Pak bisnisnya. Nah, boleh deh Pak mulai diganti untuk WhatsApp-nya nih. Kita sebagai tim marketing biasanya menggunakan WhatsApp bisnis Bapak Ibu. Kenapa? Jadi ada fitur ya namanya fitur labeling, fitur label. Jadi memudahkan nih antara konsumen-konsumen yang hot prospect atau yang ternyata tidak prospek. Jadi memudahkan untuk filter, tidak perlu kita hubungin lagi seperti itu. Kak Ruli, apa saja yang baik ditampilkan di satu WhatsApp, Kang? Apakah ditampilkan selama 3 hari tersebut? Apakah yang ditampilkan selama 3 kali tersebut status yang sama? Baik, wah dari Pak Umar nih. Jadi untuk postingannya ya Bapak Ibu, dalam status WhatsApp itu kalau bisa diganti nih video-videonya seperti itu, video atau flyernya. Jadi apa namanya bukan foto atau video yang sama ya, tapi kalau bisa yang bergantian lah seperti itu. Nah, alhamdulillah kan kalau Ruli itu suka nge-share nih, kadang ada empat empat konten lah yang Ruli share seperti itu. Ada 4 yang Ruli share. Jadi Bapak Ibu tadi tinggal dimanfaatkan aja konten itu. Oke. Baik, gimana nih Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan lagi nih? Eh, boleh ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Eh, kita malam ini kita sharing-sharing aja nih. Gimana caranya biar closing nih Bapak Ibu. Apalagi kan kita bentar lagi masuki bulan puasa ya Bapak Ibu. Bulan Nah, puasa terus Idul Fitri ya, Lebaran itu pasti Bapak Ibu, wah biasanya nih yang apa namanya sudah punya anak, sudah punya cucu, sepertinya banyak pengeluaran-pengeluaran nantinya nih. Ya Bapak Ibu bisa nih manfaatkan di sini untuk menambah pemasukannya juga nih, seperti itu.
Siap. Terima kasih Mas Ruli. Ah, dari Pak Asep lagi nih, bedanya dengan WA biasa dengan WA bisnis apa Kang? Apakah bisa satu nomor atau beda nomor Kang antara WA bisnis dan WA biasa? Baik, untuk WA bisnis dan WA biasa bedanya itu cukup banyak Bapak Ibu ya. Jadi dalam WA bisnis itu nanti Bapak Ibu bisa bikin katalog nih. Katalog itu jadi produk-produk yang Bapak Ibu jualkan nanti bisa dilihat oleh calon konsumennya. Itu yang pertama. Terus juga ada fitur label. Label ini untuk membedakan nih antara konsumen hot prospect, terus atau konsumen yang biasa ataupun membedakan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian juga ada fitur balas cepat Bapak Ibu. Nanti bisa ada cepat ya Bapak Ibu tidak perlu ngetik lagi nih. Jadi tinggal di garis klik ketik garis miring nanti keluar nih fitur-fitur balas cepatnya yang Bapak Ibu masukkan. Kemudian juga ada fitur salam. Jadi misalkan Bapak Ibu ngiklan, ngiklan berbayar, kemudian ada yang menghubungi nih. Nah, nanti dengan adanya fitur salam ini, Bapak Ibu bisa cepat nih membalas leads yang masuk atau konsumen yang menghubungi seperti itu. Jadi banyak banget keunggulan-keunggulan dari fitur web bisnis. Nah, kemudian untuk nomornya, apakah bisa dua nih Bapak Ibu? Jadi nomor web bisnis dengan web biasa itu satu nomor. Bapak Ibu itu tidak bisa ya. Jadi satu nomor digunakan untuk satu WA. Kalau emang mau nomornya digunakan web bisnis ya silakan. Atau web bisnisnya mau dipakai dengan nomor yang baru itu juga silakan. Seperti itu. Tapi kalau dari saran Ruli sendiri ya, baiknya Bapak Ibu cukup tinggal diganti saja nih nomor yang lama diganti dengan web lama ya, diganti dengan web bisnis dengan nomor yang sama seperti itu. Kenapa? Jadi Bapak Ibu nanti misalkan menghubungin ring satunya nih, keluarga, teman ya dan lainnya tidak perlu dari awal lagi seperti itu. Jadi sudah ada kontekan lah. Jadi lebih enak seperti itu. Wah, ada pertanyaan juga dari Kuki Dauhud nih. Dauhnut ya dari Bapak Kuki Dauhnut. Kang, bisa nggak data nomor WA di sekitar Bogor dan sekitarnya? Wah, kalau ini jatuhnya lebih ke beli database nih, Pak. Beli database. Nah, itu tergantung ketersediaan databasenya seperti itu. Tapi biasa kalau Ruli tidak merekomendasikan sih Pak untuk beli database. Kenapa? Untuk beli database itu datanya terbilang mentah ya dan banyak juga orang-orang yang kita hubungin itu sudah capek Pak, sudah capek ditawarkan sama para marketing seperti itu. Jadi sudah banyak banget ditawarkan sama tim marketing. Jadi kalau saran Ruli ya tidak perlu beli database lah seperti itu Pak. Lah dari Pak Saat nih, gimana cara strategi menawarkan ke ring satu? Oke, tadi tadi ya Pak untuk menawarkan ke ring satu di ini dulu ya kalau bisa di list terlebih dahulu siapa saja nih yang akan kita hubungin. Kemudian setelah di list baru nih kita hubungin calon konsumen tersebut. Dihubungin seperti itu. Diinformasikan bahwa saat ini kita sedang menjual properti seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi eh, apa namanya tahapannya seperti itulah untuk menawarkan ke ring satu. Wah, sama-sama Pak Asep nih. Ya, Bapak Ibu, gimana nih? Masih ada yang mau ditanyakan untuk cara pemasarannya, Bapak Ibu? Cukup Mangga ditunggu kalau tutorialnya, ditunggu ya Mas Ruli. siapa? Soalnya nanti di share ya Pak. Nah, Bapak Ibu, apa namanya? Misalnya nih Bapak Ibu, Ruli adakan Zoom seperti ini ya, kita diskusi nih, Bapak Ibu kita diskusi, eh, diskusi dan ya evaluasi lah kita sebut ya, diskusi dan evaluasi bagaimana nih
tahapan-tahapan Bapak Ibu dalam memasarkan proyeknya, apakah sudah optimal atau belum, seperti itu. Nah, misalkan dalam 1 pekan kita adakan 1 kali, bagaimana Bapak Ibu? Setuju sekali. Oke, siap ya. Kita adakan via Zoom aja nih Bapak Ibu. Nanti untuk jadwal konsultasinya nih kita ngobrol lah seperti itu, kita diskusi. Nanti Ruli infokan di grup. Kita bisa nyari Malam apa Kang, nih? Kang Ruli, mau nanya Ya, Kang, Pak, mangga mau Pak nanya. San. Ini Kang, saya kan udah pernah ring 1 Kang, ngawarin orang pakai brosur biasalah ya. Itu mantan pensiunan BI. Wah, mantap nih. Nah, ya kan terus sudah saya kasih brosur sama kartu nama saya Kang. Dia respon tuh sama istrinya, "Oh, boleh boleh." Saya sampai biasalah saya antar ke rumahnya. Setelah itu saya share iklan ke dia ya. Tapi sebentar Pak ya, nanti saya bicarakan ke anak saya dulu. Setelah saya share, nggak ada respon loh Pak. Dianya. Setelah Oh, brosur udah saya kasih, iya, brosur udah saya kartu nama saya udah kasih ya kan, sampai udah ini setelah saya share seberapa kali share dia nggak ada respon Pak, nggak datang sampai sekarang nih. Udah saya share banyak ke WA dia itu Pak Ruli ya kan. Nah itu maksud saya apakah itu saya terus nge-share lagi atau gimana ya Pak ya? Soalnya dia nggak ada respon Pak Ruli sampai sekarang Pak. Yang saya Oke, yang saya udah saya ring 1 saya prospek itu baik, gimana baik, ya Pak baik. Ruli? Oke. Nah, mungkin Ruli mau nanya dulu nih Pak, untuk share-nya itu eh, jaraknya berapa hari Pak? Apakah setiap hari atau ada jarak harinya Pak? Oh ada jaraknya Pak. Kadang kadang 1 hari cuma sekali, kadang 2 kali Pak Ruli. Baik, baik, baik. Oke, Ah, oke. Jadi kalau bisa ya Pak, jangan dalam 1 hari itu kita share terus nih. Jadi diberi oh, jarak hari Pak. Misalnya hari ini Bapak sudah nge-share nih dengan ah, video dan copywritingnya. Nanti besoknya tidak perlu di-share lagi. Nah, oh gitu. lusanya Bapak share lagi, nggak masalah seperti itu. Takutnya Hmm, nanti misalnya Bapak nih setiap hari nge-share 1 sampai 2 kali dalam 1 hari, mm-mm. jatuhnya nanti Bapak nge-spam. Nanti konsumennya malah kesal seperti itu. Ini orang maksa Hmm, ya seperti itu. Kita kan Oh tujuannya gitu. untuk mengedukasi dulu nih Pak. Edukasi dulu Iya iya. seperti itu. Gak apa-apa. Emang Mm-mm. prosesnya cukup lama, panjang. Seperti itu Iya Pak. iya. Iya Pak Ruli ya begitu ya. Mungkin kita harus sabar Heeh. ya Pak. Betul. Nah, Iya sebenarnya iya kan iya siapa Pak Ruli. tahu nih sebenarnya awalnya mereka sudah tertarik kan, bahkan Iya sudah ada tertarik diberi Pak. sudah Iya tertarik. boleh boleh. Heeh, cuman Nah, cuman sekali. Terima kasih Pak. Pernah saya kasih juga pertama kali Pak Ruli iklan. ya. Terima kasih gitu doang Pak. Besok saya besoknya kasih lagi udah nggak respons. Sampai saya kasih apa yang ini Pak yang tentang apa dia masih ragu apa mungkin dia masih ragu-ragu dengan coupling ini Pak ya. Tapi kan saya udah pakai yang kemarin saya WA Pak Ruli minta apa Pak yang kemarin itu tuh yang ya apa profil Pak ya. Ya, company profil ya. Nah, udah saya share juga Pak ke itu Pak ke orangnya itu, tapi dia dia Ah, nggak oke. ada respon Pak, nggak ada Oke, baik, respon baik. ya kan. Awalnya sih tertarik Pak Ruli sama istrinya, dia bilang Hmm. kata, iya Pak boleh nih Pak gitu katanya kan. Sampai itu saya share nggak ada respon sampai sekarang Pak Ruli. Tapi belum saya share 2 hari ini 3 hari ini belum saya share lagi ke WA dia ke Ya, ya. bapak itu. Betul. Oke. Rumahnya di Tangerang di Ciledug Pak, rumahnya di Ciledug orang itu. Oke. Iya, Ya, emang itulah untuk Pak Ruli. tahapannya cukup panjang nih Pak, seperti itu. Nah, dari Iya awal kan iya Pak mereka ya. sudah menyatakan nih bahwa tertarik seperti itu. Nah, Iya berarti ada beberapa kemungkinan seperti itu. Apakah mereka masih memiliki keraguan atau betul. uangnya belum cukup nih untuk membeli seperti Oh itu. gitu. Nah, Iya iya jadi ya Pak. nggak Positif apa-apa aja kita ya Pak ya. share-nya perlahan saja Pak. Oke oke Pak. Alon-alon asal kelakon. Halo halo. Oke siap Pak Ruli. Iya iya ya Pak Oke, Ruli ya. paling Sabar seperti harus itu sabar Pak. lah ya. Nah Betul iya baik. Pak. Makasih Pak Ruli. Iya Karena kan iya kita iya. bukan jualan kacang goreng ya. Betul Pak. Iya betul. Ya makasih Pak Ruli Kang. Makasih Siap, Kang. Ya sami-sami Pak. Oke, Alhamdulillah nih pada setuju ya. Setiap weekend kita, setiap pekan kita adakan pertemuan seperti ini. Kita diskusi, kita ngobrol, apa namanya, gimana nih kendala Bapak Ibu dalam memasarkan proyeknya. Oke, paling nanti untuk jadwal, Ruli sesuaikan ya Bapak Ibu.
Oh nanti iya, Kang bisa Ruli, satu ya lagi Kang. gimana Untuk Pak? yang kos villa kos itu sebenarnya udah berbentuk kos-kosan atau masih berbentuk tanah Kang ya? Oke. Yang masih tanah kapling atau sudah berbentuk kayak sudah berdiri bangunan atau gimana ya Kang? Yang Oke, villa baik. kos. Ya, untuk proyek Rukos ya, Bapak Ibu, ini sifatnya inden. Seperti itu. Oh, Pembangunannya 6 bulan. Nah, tahapannya adalah untuk pembangunan itu konsumen setelah masuk uang 50% baru kita bangun. Seperti itu, Bapak Ibu. oh gitu ya. Nah, Berarti uang belum. masuk 50% kita bangun. Nah, dari 50% itu 6 bulannya sudah bisa terima kunci. Seperti itu, Bapak Ibu. Oh, oke boleh. Ya. Oke, makasih Alhamdulillah Kang itu Ruli. Proyek Ya. Rukos apa namanya lagi gacor sekarang Bapak Ibu, apalagi untuk proyek Iskariman ya. Satu-satunya proyek Iskariman Rukos yang di PB itu harganya masih di bawah 1 M, cuma satu Iskariman. Seperti itu. Ya, siap. Jadi yang lain itu kompetitor harganya sudah 1 M ke atas, tapi kalau di Iskariman masih berani di harga bawah 1 M Bapak Ibu. Oke. Ya, Oke, makasih Kang. untuk jadwal nih per pekannya, apalagi bulan puasa ya nanti selalu disesuaikan. Apakah saat ngabuburit atau kapan nanti bisa Rudi infokan ya Bapak Ibu. Nanti tinggal disesuaikan nih sama jadwal seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kemungkinan sepertinya sore Bapak Ibu untuk apa namanya pertemuannya nih untuk pertemuan kanan selama bulan puasa seperti itu. Pertemuannya Zoom apa bukber? Kita via Zoom aja Pak. Kasihan Oke, yang oke Kang. jauh-jauh, Pak. Ada Ah, yang ya, dari siap Purwokerto, Kang tadi Ruli dari ya. Sidoarjo kan. Nanti nggak bisa ikut. Oke. Oke Kang, siap. Iya. Oke. Nah, Alhamdulillah. Wah, sudah mau akhir banyak nih yang gabung nih. Ada 24 orang. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Banyak nih yang sudah join dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi untuk bertanya Bapak Ibu. Jadi Ruli bisa menyimpulkan ya pada malam hari ini, pertemuan pada malam hari ini, untuk Bapak Ibu ya, untuk awal nih selalu ya Ruli rekomendasikan untuk menawarkan ke ring satunya seperti itu. Bagaimana tahapannya? Tahapannya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu list terlebih dahulu siapa saja nih ring satu Bapak Ibu yang sekiranya mempunyai kemampuan dan keinginan untuk membeli seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu list, baru nih hubungi, dihubungi dengan cara memperkenalkan diri bahwa saat ini sekarang sedang menjual properti seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari setelah menghubungin itu, nanti Bapak Ibu share nih tentang proyeknya. Tapi jangan dalam satu hari langsung di-share terus-terus saya dikasih jarak satu hari, kemudian lusanya Bapak Ibu share lagi, nanti seperti itu aja tahapannya. Kalau emang masih belum diblokir Bapak Ibu, tidak masalah, ya, sampai diblokir. Atau emang ada pernyataan dari konsumennya bahwa saya tidak berminat seperti itu. Siapa tahu kan sebenarnya konsumen itu berminat, tapi mereka belum punya kemampuannya untuk membeli ini. Seperti itu ya. Kemudian untuk WhatsApp WhatsApp ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan diinstal Bapak Ibu untuk WhatsApp bisnisnya dan video tutorialnya insya Allah akan share untuk cara mendaftarkan WhatsApp bisnis seperti itu Bapak Ibu. Nah, Ruli sangat merekomendasikan ya untuk WhatsApp bisnis ini. Kenapa? Banyak fitur-fitur spesialnya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan seperti itu untuk WA bisnisnya. Seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu untuk apa namanya koordinasi nih antara Bapak Ibu dengan Ruli, Insya Allah nanti kita mengadakan pertemuan satu pekan satu kali Bapak Ibu. Gunanya untuk apa? Untuk sharing-sharing ya. Bagaimana nih hasil Bapak Ibu dalam satu minggu memasarkan, apa aja kendalanya, seperti itu nanti kita diskusikan. Kita cari solusinya bareng-bareng ya Bapak Ibu. Paling gitu aja ya Bapak Ibu pertemuan pada malam hari ini. Kalau emang ada yang mau ditanyakan silahkan nanti tinggal japri Ruli saja. Siap, Insya Coach. Allah, Insya Allah nanti akan direspon ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Mas Terima Ruli. kasih Bapak Ibu sudah hadir ya di pertemuan malam hari ini.
Terima Tetap kasih. sehat selalu dan tetap semangat untuk mencapai closingnya Bapak Ibu. Amin, amin, Insya Allah Amin, kita amin, bisa amin. closing berjamaah di sini. amin. Oke, Ruli izin live ya Bapak Ibu dan Ruli hentikan Terima untuk kasih. Zoom-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.